Selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati. Pada sore hari ini kami melaporkan informasi kepada masyarakat khususnya tentang perkembangan COVID-19 di wilayah kita. Yang pertama tentang perkembangan kasus, dapat saya laporkan bahwa pada sore hari ini ada penambahan kasus pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang. Terdiri dari 1 orang WNA dan 8 orang WNI. Kemudian untuk hasil uji labnya dapat saya laporkan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus yang positif. Jadi jumlahnya masih tetap 25 orang sama dengan kemarin. Sedangkan untuk yang negatif ada penambahan yaitu sebanyak 15 orang. Kabar yang menggembirakan tetap kami informasikan kepada masyarakat bahwa hari ini ada 1 orang yang sembuh, yakni warga negara Indonesia asal Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, saya informasikan tentang langkah-langkah lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk terus menguatkan langkah-langkah kita dalam melindungi masyarakat Bali dari ancaman COVID-19 ini. Yang pertama, baru saja Bapak Gubernur mengumumkan instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tanggal 1 April tahun 2020. Jadi, karena dibuatnya selesainya malam, maka baru tadi diumumkan oleh beliau. Instruksi gubernur ini tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi kita menggunakan kata penguatan. Karena sesungguhnya upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 itu selama ini telah kita laksanakan bersama-sama. Karena 2 hari yang lalu Bapak Presiden mengambil kebijakan baru, menerbitkan Kepres tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat COVID-19 dan juga peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Maka pemerintah Provinsi Bali meresponnya dengan mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi, yakni menerbitkan instruksi Gubernur Bali tentang penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Substansi dari instruksi Gubernur ini adalah lebih tinggi tingkatannya dari yang dilakukan sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa selama ini pemerintah Provinsi Bali terus mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan himbauan, dan juga ajakan. Tapi dengan instruksi ini, maka Bapak Gubernur tidak lagi menghimbau, tetapi menginstruksikan. Jadi ini tentu lebih kuat tekanannya daripada himbauan. Apa yang diinstruksikan oleh beliau, kontennya adalah sama, yakni penguatan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Tentang bekerja di rumah, tentang belajar dari rumah, tentang beribadah dari rumah, tentang penghentian kegiatan-kegiatan hiburan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Karena ini sifatnya instruksi, saya katakan tadi lebih kuat tekanannya daripada sebelumnya yang berupa himbauan. Dalam instruksi ini sekaligus juga Bapak Gubernur memohon kepada Panglima Kodam 9 Udayana, kepada Kapolda Bali untuk melakukan pengawasan pelaksanaan instruksi ini di lapangan. Artinya, ketika warga masyarakat kita tidak mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Bali dengan segenap jajarannya,
tentu saja juga dibantu oleh Kodam 9 Udayana dengan segenap jajarannya dapat melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Oleh karena itu, maka kami memohon kepada masyarakat untuk mengikuti dengan baik instruksi gubernur ini. Mengikutinya dengan penuh ketaatan, disiplin, dan tanggung jawab. Karena sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Sekali lagi, sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Caranya yang paling kuat adalah disiplin menjaga jarak, disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika itu kita bisa lakukan bersama, maka sesungguhnya COVID-19 ini bisa kita kurangi penyebarannya pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, mulai kemarin sore, Satgas juga melakukan tindakan yang lebih ketat lagi dalam menjaga pintu masuk kita. Kalau di Bandara Ngurah Rai, Satgas telah melakukan tindakan rapid test kepada kawan-kawan kita, para pekerja migran yang pulang dari luar negeri, dari negara manapun berasal, sudah membawa health certificate atau belum, semuanya kita ambil atau kita lakukan tindakan pemeriksaan menggunakan rapid test untuk memastikan yang masuk melalui pintu Bandara Ngurah Rai adalah kawan-kawan kita, adik-adik kita, saudara kita yang semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian pintu masuk kita di Gilimanuk. Mulai kemarin kita juga melakukan rapid test, terutama sekali bagi mereka yang datang dari daerah-daerah terjangkit di daerah seberang. Itu sudah diterapkan dan tadi saya monitor juga terus dilanjutkan. Ini juga bagian dari upaya memperkuat upaya-upaya pencegahan terhadap potensi risiko yang datangnya dari luar. Dapat saya informasikan juga bahwa mulai tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai sore ini, tanggal 2 April 2020, jumlah pekerja migran kita yang kembali pulang sebanyak 3.481. Ya kan? Semuanya ini telah kita periksa kesehatannya, telah kita berikan surat keterangan sehat dan himbauan untuk karantina di rumah. Telah kita minta kepada berbagai komponen untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan disiplin mereka untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Berikutnya yang kami lakukan pada hari ini juga adalah penambahan logistik kita dalam upaya penguatan penanganan COVID-19 ini. Kalau tadi tentang pencegahan, maka tentang penanganan. Hari ini kita mendapatkan tambahan suplai logistik yakni 7.500 APD dan 35.000 masker. Ditambah juga dengan rapid test yang kita terima kemarin sebanyak 8.400 terus kita pergunakan. Dengan demikian, maka upaya-upaya pencegahan dan juga upaya-upaya penanganan yang kita lakukan akan semakin kuat. Namun demikian, sekali lagi, kuncinya ada pada diri individu setiap warga masyarakat Bali untuk taat dan disiplin mengikuti instruksi Gubernur Bali mengenai bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadat dari rumah, tidak mengadakan, menghadiri kegiatan keramaian, kegiatan hiburan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan massa. Menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kalau keluar menggunakan masker. Menjaga jarak dengan individu-individu yang lainnya pada jarak yang aman, yang tidak memungkinkan terjadi transmisi lokal atau penyebaran virus dari individu satu ke individu yang lainnya.
Melalui upaya bersama ini, kita akan meyakini atau kita akan mendapatkan harapan yang lebih kuat supaya Bali segera terbebas dari COVID-19 ini. Di samping upaya-upaya yang kita lakukan tersebut, maka para pemimpin agama kita juga telah memberikan arahan untuk juga melaksanakan yadnya atau yadnya bakti kepada Hyang Widiwasa, kepada Ida Betara, Ida Betari. Sore hari ini pukul 18 dilaksanakan doa bersama seluruh umat beragama, baik itu umat Hindu, umat Muslim, umat Kristen, umat Buddha, umat Konghucu, semuanya bersama-sama melaksanakan doa bersama untuk memohon agar Bali ini selamat. Jadi sesungguhnya perjuangan kita melawan COVID-19 di Bali telah kita lakukan dalam dua dimensi, dimensi skala dan juga dimensi niskala. Asungkara Ida Hyang Widiwasa berkenan memberikan anugerahnya untuk keselamatan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih.